Oke, baik. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dimas Ilham Ramadan dari Prodi D3 Teknik Mesin kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan jam dinding menggunakan mesin laser cutting. Nah, di sini juga kami sudah berkelompok. Yang pertama ada saya, Dimas Ilham Ramadan, dan yang kedua ada Arya Sigri Samudra, yang ketiga ada Muhammad Amir Faktia. Kita mengerjakannya secara kelompok. Oke, kita mungkin langsung masuk ke slide yang pertama aja. Nah, sini ada pendahuluan ya. Yang pertama, jam dinding tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk waktu, tetapi juga menjadi elemen dekorasi ruangan. Teknologi laser cutting memberikan solusi untuk menciptakan desain jam dinding yang unik dan presisi tinggi. Dengan menggunakan mesin laser cutting, proses produksi menjadi lebih cepat dan hasilnya lebih rapi dibandingkan metode manual. Presentasi akan menjelaskan proses lengkap pembuatan jam dinding dari perencanaan desain hingga produk jadi. Yang slide kedua yaitu tujuan pembuatan. Yang pertama, menghasilkan produk jam dinding yang unik dan bernilai estetika tinggi. Yang kedua, menerapkan teknologi modern dalam industri kreatif. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi melalui penggunaan mesin laser cutting. Yang keempat, memberikan nilai tambah pada produk dengan kualitas presisi dan tampilan profesional. Jadi tujuan dari pembuatan ini adalah menghasilkan produk jam dinding yang estetikanya tinggi dan menerapkan teknologi yang berkembang dalam industri kreatif dan mengefisiensikan produksi melalui penggunaan mesin laser cutting. Gitu untuk tujuan pembuatannya. Yang selanjutnya ada apa sih itu tentang laser cutting? Laser cutting adalah teknologi pemotongan material menggunakan sinar laser fokus tinggi. Jadi mesin laser cutting ini memiliki yang namanya laser ya. Nah, laser itu yang menjadi untuk alat potongnya untuk memotong sebuah benda kerja. Jadi mesin laser cutting ini menggunakan sinar yang berfokus dengan material benda kerja ini. Nah, laser memanaskan permukaan material hingga meleleh atau menguap, menciptakan potongan yang halus dan akurat. Jadi menggunakan laser ini bisa menciptakan produk yang halus dan akurat. Dan teknologi ini umum digunakan dalam industri manufaktur, kerajinan, dan prototyping karena mampu menghasilkan detail yang rumit. Jadi kelebihan dari mesin laser cutting ini adalah bisa membuat benda kerja yang diketahui kita menjadi rumit. Tapi dengan menggunakan mesin laser cutting ini, produk yang rumit itu bisa diselesaikan dengan menggunakan laser cutting ini. Yang selanjutnya adalah laser cutting ini cocok untuk berbagai jenis bahan seperti kayu, akrilik, MDF, dan logam tipis. Jadi laser cutting ini bisa juga untuk pembuatan plakat seperti kayu, menggunakan akrilik ataupun menggunakan bahan logam tipis. Itu. Yang selanjutnya ada jenis bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan ada MDF, medium density fiberboard, bahan serbaguna murah dan mudah dipotong. Kedua ada akrilik, memberikan tampilan modern tersedia dalam berbagai warna dan transparansi. Kayu lapis memberi nuansa alami dan cocok untuk desain rustik. Nah, untuk kita makanya tuh yang kayu ya, kayu lapis Pillywood. Jadi bahan tambahannya yaitu lem kayu, cat semprot, dan mesin jam termasuk jarum dan baterainya. Kita karena membuatnya jam dinding dari kayu gitu. Alat yang dibutuhkan yaitu yang sudah pasti kita menggunakan mesin laser cutting CO2, alat utama untuk memotong material sesuai desain. Jadi kita sudah pasti menggunakan mesin laser cutting ini yang ada di kampus ya, kita mau memanfaatkan untuk pembuatan sebuah produk jam dinding. Yang kedua ada komputer dan software, yaitu ada AutoCAD ya. Kita juga sebelum masuk ke laser cutting kita juga harus mengetahui yang namanya desain dulu, karena sebelum kita motong kita harus paham ukurannya. Jadi kita perlu mendesain dulu di AutoCAD ataupun aplikasi lainnya. Yang selanjutnya ada mesin jam quartz lengkap dengan jarum dan tutukan. Jadi kita juga membutuhkan yang namanya mesin jam dan baterai juga pastinya untuk yang namanya menggerakkan yang namanya jam tersebut. Jadi kita juga menggunakan lem kayu atau akrilik, penggaris jangka, serta peralatan finishing seperti kuas atau cat semprot. Jadi kita juga menggunakan finishing menggunakan lem kayu, dan kita juga mencat produk tersebut dengan cat ya. Perencanaan desain. Langkah pertama adalah membuat desain jam dalam format digital. Jadi kita sudah menggunakan gambarannya sebelum kita
sebelum kita terjun ke mesin laser cutting ini juga kita punya gambaran awal kita mau buat apa tuh. Yang kedua, desain mencakup bentuk utama jam, angka, penanda waktu, dan ornamen dekoratif. Betul, sebelum kita masuk ke pembuatan jam dinding ini, kita juga perlu yang namanya mendesain yang namanya produk tersebut. Jadi biar kita nggak salah, kita harus mendesain dengan yang namanya aplikasi Autodesk ataupun AutoCAD ataupun aplikasi lainnya gitu. Software desain digunakan untuk memastikan ukuran dan posisi elemen proporsional. Jadi kita juga harus menggunakan software untuk yang namanya memastikan ukuran tersebut menjadi ukuran yang presisi dan akurat. Selanjutnya proses pemotongan. File design diimpor ke software pengontrol mesin laser. Jadi kita pakai yang namanya flash disk. Flash disk itu kita masukkan yang namanya mesin kontrol. Yang kedua, ada operator mengatur kecepatan, kekuatan, dan fokus laser sesuai jenis bahan. Yang ketiga, material diletakkan pada meja kerja mesin dan pemotongan dimulai. Proses berlangsung cepat dan potongan yang dihasilkan bersih serta presisi. Jadi kelebihan dari mesin laser cutting ini, kita bisa menggunakan yang namanya ukuran yang tepat dan bisa menghasilkan produk yang bersih serta ukuran yang kita inginkan juga bisa memadai. Dan penghalusan dan pembersihan, nah ini juga masuk ke namanya menu finishing ya. Setelah pemotongan, tepi material biasanya memiliki sisa bakaran atau serpihan. Kita menggunakan amplas halus atau pisau kecil untuk membersihkan namanya bagian-bagian yang namanya sisa-sisa dari potongan tersebut. Jadi sebelum itu pastikan semua potongan bersih dan tidak ada bagian yang menempel atau salah bentuk. Ini penting agar proses perakitan berjalan dengan lancar, hasil akhir rapi. Nah, di sini kita masuk yang namanya proses perakitan. Potongan-potongan komponen jam disusun sesuai urutan desain. Jadi ketika kita sudah merangkai namanya potongan tersebut, sebelum kita melaser cutting benda kerja, kita juga pastinya udah paham berapa komponen yang harus kita rakit. Nah, sini kita mempunyai 6 rakit ya komponen. Kita jadikan yang namanya gambaran untuk yang mana proses jam dinding ini bisa dibentuk. Dan di sini kita menggunakan lem digunakan untuk menempelkan elemen dekoratif dan angka pada papan utama jam. Kita juga menempelkan mesin jam pada papan ya, supaya lengket, supaya jam bisa bergerak sebagaimana fungsinya. Mesin jam ditempatkan di tengah dan jarum jam dipasang pada proses mesin. Pastikan komponen mesin jam tidak terhalang elemen dekoratif agar dapat berfungsi normal. Baik, seperti itu tentang proses perakitan jam dinding dari kayu menggunakan mesin laser cutting. Nah, pewarnaan dan finishing, proses pengecatan dilakukan setelah perakitan komponen selesai. Jadi sebelum kita merakit, kita harus sudah namanya mengecat terlebih dahulu komponen-komponen yang mau dirakit. Kita menggunakan cat semprot atau kuas untuk memberikan warna dasar dan ornamen. Jadi jam dinding ini bukan polos ya, tapi kita juga ada warna dasar kita untuk yang namanya ornamen tersebut. Di sini juga kita mempunyai tambahan pelitur kayu atau clear coat untuk hasil akhir mengkilap dan tahan lama. Dan setelah ini kita keringkan ya di matahari supaya cat itu bisa melekat pada jam dinding tersebut. Di sini juga kita memeriksa fungsi yaitu yang pertama ada pasang baterai pada mesin jam dan uji pergerakan jarum detik. Jadi kita memastikan pada jam tersebut kita juga paham betul jika mesin atau baterai tersebut bisa jalan atau bisa berputar. Pastikan tidak ada bagian yang menghambat perputaran jarum. Jadi kita juga memastikan supaya perputaran jarum juga tidak melambat ataupun begitu cepat. Selanjutnya ada periksa kembali kekuatan lem dan posisi angka agar jam dapat dibaca dengan jelas. Jadi sebelum kita fungsikan jam dinding tersebut, kita juga mengecek lagi kekuatan lem dan posisi angka jam pada kayu tersebut. Lakukan penyusun jika ditemukan masalah teknis. Betul, sebelum kita memfinishing ini, kita juga memeriksa namanya penyesuaian dulu, apakah jam ini layak digunakan, apakah jam ini layak untuk dipakai. Jika memang jam ini layak digunakan, pasti sudah yang namanya memasuki tahap finishing. Oleh karena itu, selanjutnya kita masuk namanya hasil akhir produk.
Dinding selesai memiliki tampilan yang rapi dan profesional. Desain dapat disesuaikan dengan tema interior ruangan. Produk dapat digunakan sendiri atau dijual sebagai produk kreatif. Jadi kita juga mempunyai beberapa opsi ya. Produk mau dijual ataupun dijadikan sebagai ornamen dalam ruang tamu juga bisa. Nah, sini juga kita ada dokumentasi fotonya. Cuman kita tidak bisa menampilkan di PowerPoint ini. Nah, sini juga kita akan menjelaskan tentang kelebihan laser cutting ini. Yang pertama, presisi tinggi, mampu memotong pola detail tanpa kesalahan. Yang kedua, efisiensi waktu, produksi lebih cepat dibandingkan metode manual betul. Ketika kita menggunakan mesin laser cutting, kita mempunyai manajemen waktu yang baik. Kita bisa memproses beberapa produk secara cepat tanpa mengurangi yang namanya produksi. Hasil bersih, tapi potongan halus tidak perlu banyak penghalusan betul juga. Jadi kita juga tidak mengulang untuk yang namanya membersihkan sisa-sisa potongan dari mesin laser cutting ini. Selainnya ada fleksibel, mendukung berbagai bahan dan desain custom. Nah, untuk penutupnya, pembuatan dinding dengan mesin laser cutting adalah bentuk inovasi di bidang kerajinan dan industri kreatif. Dengan teknologi ini, siapapun dapat menciptakan produk dengan nilai estetika fungsionalitas tinggi. Penerapan laser cutting juga membuka peluang usaha baru di bidang profesionalisasi produk. Jadi penggunaan mesin laser cutting ini sangat berguna banget untuk masyarakat kita yang mempunyai kreativitas tinggi untuk menciptakan sebuah produk yang bernilai estetika yang pastinya berfungsi dengan bagus ya. Jadi buat Anda yang ingin belajar laser cutting, ya kita harus pelajari secara dalam tentang detail-detailnya ataupun tentang proses pembuatannya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Saya Dimas Ilham Ramadan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.